Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini setelah cukup lama berhubung ronde ke-6 telah selesai, Mimin akan melanjutkan kembali alur cerita dari Sumatsu no Valkyrie pada pertarungan di ronde ke-6 ini. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, untuk sekedar reminder, pada ronde sebelumnya, ronde ke-5, pertarungan berlangsung dengan sangat sengit antara Raiden Tamemon melawan sang dewa kehancuran Shiva. Dan bisa Mimin bilang ronde ke-5 juga merupakan pertarungan paling sportif dan sehat sejauh ini, karena di sana sejak awal kedua petarung sama-sama saling menghargai dan menikmati duel mereka. Sampai akhirnya Raiden pun gugur dalam ronde 5 ini dan Shiva keluar sebagai pemenang sekaligus menambah poin bagi kubu dewa menjadi 3-2. Lalu berikutnya, setelah pertarungan tersebut, berhubung Raiden kalah pada ronde 5 ini, tentu Volun yang bersamanya pun Trude juga ikut mati. Di sini Geir dan Brunhild pun ikut berduka atas kepergian salah satu saudaranya itu. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan Zeus yang sedang menemui seseorang di bawah pohon besar, dan orang tersebut adalah sang Buddha. Di sana Zeus meminta Buddha untuk bertarung di ronde ke-6, mewakili kubu dewa. Mendengar hal itu, ketegangan sempat terjadi di sana, namun akhirnya Buddha pun setuju. Lalu berikutnya masuk ke arena. Seperti biasa, Heimdall memperkenalkan petarung dari kubu dewa terlebih dahulu. Dan dari balik pintu di sana muncul sang Buddha berjalan menuju ke arena. Melihat Buddha menjadi perwakilan dari kubu dewa, orang-orang dari kubu manusia pun dibuat terkejut dan dilema. Tapi tak lama kemudian, dari sisi para dewa, Buddha terus berjalan hingga sampai di sisi manusia. Awalnya di sini para dewa mengira kalau Buddha ingin mengejek kubu manusia, namun tak diduga di tengah arena sana menggunakan trompet milik Heimdall, Buddha pun mendeklarasikan ke seluruh arena di hadapan para dewa-dewa kalau dirinya akan bertarung untuk kubu manusia. Bahkan tidak hanya itu, di sana Buddha juga mengancam seluruh dewa yang ada di sana, jika mereka berani menghalangi jalannya, Buddha akan membunuh mereka. Dan yap, tentu hal tersebut benar-benar memancing amarah para dewa, termasuk Odin dan Zeus. Di sini bahkan Zeus sampai turun kembali ke arena untuk meladeni Buddha. Sementara Odin, ia kembali memastikan apakah Buddha yakin berniat menjadikan para dewa sebagai musuhnya. Namun walaupun dengan segala ancaman dan makian dari para dewa tersebut, Buddha hanya flexing saja sembari berkata kalau semuanya itu tak penting, karena dialah yang terhormat di seluruh langit dan bumi. Mendengar keangkuhan yang gila tersebut, Odin pun hanya terdiam saja. Berikutnya di tengah situasi tegang tersebut, dari langit muncul kapal raksasa juga sorakan yang berseru hukuman surgawi. Dan yap, kemudian dari atas sana turunlah sang 7 dewa keberuntungan. Di sana Zeus pun kemudian memutuskan kalau yang akan bertarung mewakili dewa pada ronde 6 ini adalah Bishamonten. Secara sebelumnya Buddha telah berkhianat. Di sisi lain Bishamonten pun menyanggupi hal tersebut, dan ketika pertarungan akan dimulai, Heimdall meminta ke-6 dewa keberuntungan yang lain untuk meninggalkan arena. Namun mereka tidak menggubris Heimdall sedikit pun, sampai akhirnya Bishamonten berkata kalau sebenarnya mereka ini bukanlah 7 dewa. Lalu kemudian ke-6 dewa keberuntungan yang lain pun semuanya masuk ke tubuh Bishamonten dan bersatu dengannya. Sampai akhirnya muncullah dewa baru yang mana dikatakan ketika dewa tersebut muncul, semua keberuntungan akan hilang, dan dewa tersebut bernama Zerofuku. Walaupun perawakannya lebih kecil dari Bishamonten, tapi aura yang ia keluarkan benar-benar dahsyat dan gelap. Bahkan Ares saja tidak mengira ada dewa yang sejahat itu di Valhalla. Melihat perubahan tersebut juga dengan ancaman dari Zero yang berniat memberikan hukuman surgawi pada Buddha, Buddha hanya terlihat tidak terlalu peduli dengan hal itu dan chill seperti biasa. Di sisi lain, Heimdall mendapat kabar kalau Bishamonten dicoret menjadi Zerofuku untuk perwakilan kubu para dewa. Dan berikutnya, Heimdall pun memperkenalkan kembali para petarung yang akan bertarung di ronde ke-6 ini. Sang Buddha dari kubu manusia, Zerofuku dari kubu para dewa. Oke, di sini sebelum ke alur pertarungan, seperti biasa Mimin akan menjelaskan tentang latar belakang para petarung ini terlebih dahulu. Pertama, dari kubu manusia untuk sang Buddha, sebenarnya kejadian pengkhianatan Buddha ini selain memang sudah diplotkan seperti itu, tapi sebenarnya jika harus cocokologi ada satu alasan lagi, yaitu Buddha sendiri awalnya adalah manusia yang naik menjadi dewa. Jadi di manga SNV ini diceritakan kalau dahulu di sebuah kerajaan India kuno bernama Shakyas, lahirlah seorang bayi dari raja kerajaan tersebut bernama Siddhartha Gautama. Dan bayi tersebut juga diramalkan kalau suatu hari nanti ia akan mengatur dan membimbing dunia. Lalu singkat cerita, di sini Buddha aka Siddhartha Gautama sudah menjadi seorang pangeran yang tidak memiliki kekurangan sama sekali, baik dari ekonomi maupun status. Sebagai orang yang berada di kasta tertinggi, Buddha selalu mendapatkan makanan terbaik, pakaian terbaik, pendidikan terbaik, dan sebagainya.
Di usianya kala itu, ketika ia masih menjadi seorang pangeran, Buddha sudah mampu mengalahkan pelatihnya dalam latihan pedang. Tidak hanya kuat dan berbakat dalam pertarungan, Buddha juga merupakan seorang pangeran yang sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan dan persediaan kepada orang-orang yang ada di kerajaannya. Intinya di sini Buddha menjadi pangeran yang sempurna yang dicintai oleh rakyatnya. Tapi di balik semua kesempurnaan itu, Buddha pun sempat memikirkan tentang kebebasan. Karena sebagai anggota kerajaan, meskipun ia memiliki yang terbaik dari berbagai hal, di sisi lain banyak hal juga yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pangeran untuk menjaga reputasinya. Namun pada akhirnya, Buddha pun menerima dan menjalankan perannya itu dengan baik. Sebagai seorang pangeran, juga sebagai anak yang ditakdirkan akan memimpin dunia. Sampai akhirnya tibalah saat di mana Buddha mulai berubah, yaitu ketika ia menemui salah satu kerabatnya yang juga merupakan seorang raja dari kerajaan Mala bernama Jataka. Di sini hubungan Buddha dan Jataka terlihat sangat dekat. Bahkan Buddha memanggilnya sebagai kakak, tapi sayangnya saat ini Jataka sendiri sedang jatuh sakit. Lalu berikutnya di puncak kerajaan Mala, Jataka pun berbincang dengan Buddha. Di sana Buddha menceritakan tentang keinginannya untuk membahagiakan semua orang di kerajaannya. Karena menurut Buddha, tak ada yang lebih membahagiakan dari seorang anggota kerajaan selain hal tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh Jataka. Namun mendengar hal tersebut, Jataka pun justru terlihat murung dan mulai membicarakan hal yang lebih dalam lagi tentang kebebasan dan kebahagiaan itu sendiri. Di sini Jataka berkata, walaupun ia memiliki segala hal yang terbaik di kerajaannya, namun pada akhirnya Jataka tak pernah memilih apa yang benar-benar ia inginkan. Semua kenikmatan tersebut hanya diberikan pada Jataka begitu saja, sedangkan apa yang benar-benar ia inginkan tak pernah ia dapatkan sama sekali. Dan setelah membicarakan hal tersebut, Buddha yang penuh dengan perasaan optimis pun cukup terkejut mendengar hal itu, apalagi Jataka juga merupakan salah satu kompas moral bagi Buddha. Setelah itu singkat cerita, beberapa waktu pun sudah berlalu. Saat ini diketahui kalau Jataka telah meninggal karena penyakitnya. Tentu di sini Buddha sangat terpukul, tapi di sisi lain, Buddha masih teringat akan perkataan Jataka di puncak kerajaan Mala dahulu. Semakin dalam ia memikirkannya, akhirnya Buddha pun mendapatkan the enlightenment atau pencerahan. Pada saat itu dalam perjalanannya menuju pemakaman Jataka, Buddha menyadari apa yang benar-benar ia inginkan dan makna dari perkataan Jataka sebelumnya. Berikutnya Buddha pun pergi ke tempat pemakaman Jataka sembari menaburkan bunga ke seluruh aula di sana. Meskipun hal tersebut membuat marah semua orang yang ada, tapi Buddha tak memperdulikan satu orang pun. Sampai kemudian Buddha pun membawa mayat Jataka pergi ke sungai untuk memenuhi salah satu keinginan Jataka yang ingin mengetahui ujung dari sungai yang ada di kerajaannya. Dan ya, akhirnya Jataka pun dihanyutkan dengan senyum di wajahnya. Lalu setelah kejadian tersebut, Buddha kemudian pergi meninggalkan kerajaan, status, dan semua hal yang ia miliki. Sampai akhirnya waktu demi waktu berlalu, Buddha berkelana seorang diri dan mulai melakukan apapun yang ia ingin lakukan. Hingga lambat laun, Buddha pun memiliki pengikut. Oke, berikutnya untuk kekuatannya sendiri, sebagai salah satu dewa tinggi, tentu kemampuan Buddha sangat kuat. Kekuatan fisik dan refleks yang dimilikinya tidak main-main, tapi yang paling OP adalah kekuatan mata Buddha yang dapat melihat ke masa depan. Jadi dengan kemampuan ini, sebenarnya Buddha tidak secara harfiah melihat ke masa depan, melainkan Buddha dapat melihat pergerakan dari jiwa seseorang, karena ketika seseorang akan melakukan sesuatu, jiwa mereka akan bergerak duluan, dan Buddha dapat melihat hal tersebut. Belum lagi ditambah dengan refleks dan kecepatannya, Buddha benar-benar imun dan bisa menghindari setiap serangan yang mengarah padanya. Sedangkan untuk senjatanya sendiri, Buddha ini memiliki tongkat bernama Rokudo atau tongkat 6 alam yang dapat berubah ke dalam 6 bentuk sesuai dengan emosi yang Buddha rasakan. Oke, selanjutnya dari kubu dewa ada sang dewa kemalangan Zerofuku. Tapi sebelum itu di sini Geir berkata kalau 7 dewa yang bergabung menjadi satu itu tidak adil bagi Buddha. Namun Brunhild menjawab 7 dewa keberuntungan bukanlah bergabung menjadi satu, melainkan sejak awal keberadaan 7 dewa keberuntungan hanyalah bentuk sementara, karena bentuk sejati dari 7 dewa ini adalah Zerofuku. Dan tidak hanya itu, menurut Brunhild juga awalnya Zerofuku ini bukanlah dewa yang jahat. Jadi latar belakang tentang Zerofuku ini ada di zaman yang sama dengan Buddha ketika Buddha sudah meninggalkan kerajaannya. Di sini diceritakan kalau dahulu ada beberapa dewa yang tinggal di bumi untuk mengawasi para manusia. Dan Zerofuku ini bisa dikatakan adalah dewa yang paling baik dari dewa manapun. Setiap hari Zerofuku selalu berusaha menebar kebahagiaan sebanyak mungkin kepada semua makhluk yang tinggal di bumi. Hingga akhirnya sampailah Zerofuku di sebuah desa.
di mana desa tersebut diisi oleh orang-orang yang menderita, dari mulai penyakit hingga kelaparan. Melihat hal tersebut, Zerofuku pun merasa sedih dan berniat untuk menghilangkan penderitaan mereka semua. Sampai akhirnya, Zero pun benar-benar menyerap penderitaan semua orang yang ada di sana tanpa memikirkan dampak yang ia terima. Berikutnya, Zerofuku pun melanjutkan perjalanannya untuk menyerap penderitaan semua orang yang ia temui dan memberikan kebahagiaan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, bertahun-tahun telah berlalu, Zerofuku kembali ke tempat tinggalnya dengan kondisi yang sudah sangat buruk karena banyaknya penderitaan yang ia serap. Tapi meskipun begitu, Zerofuku tetap merasa senang karena dirinya bisa memberikan kebahagiaan pada banyak orang. Lalu singkat cerita, dengan kondisinya yang sudah sangat buruk, Zerofuku pun berniat mengunjungi desa yang pertama kali ia kunjungi dan sembuhkan. Sesampainya di sana, desa tersebut kini berubah menjadi penuh dengan hedonisme dan kebejatan. Melihat hal itu, Zerofuku dibuat tak bisa berkata apa-apa. Sampai akhirnya tak diduga muncullah rombongan yang dipimpin oleh Buddha melewati desa tersebut. Melihat hal itu, Zerofuku merasa kebingungan ketika orang-orang yang ia ambil penderitaannya justru menjadi bejat, sedangkan orang-orang yang dipimpin oleh Buddha, walaupun dengan segala kekurangan yang mereka miliki, mereka terlihat jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang diberi kebahagiaan oleh Zerofuku. Melihat Buddha yang melewati dirinya begitu saja, Zero pun berteriak pada Buddha. Buddha yang mendengarnya kemudian menghampiri Zerofuku sembari menawari kacang padanya. Namun alih-alih menerima kacang tersebut, Zerofuku malah melempar mangkuknya dan mengutarakan rasa marah, sedih, dan kecewanya itu pada Buddha. Menyadari apa yang dialami oleh Zero, Buddha pun kemudian berkata dengan angkuhnya, dengan memberikan kebahagiaan pada mereka itu bukanlah hal yang benar, karena kebahagiaan haruslah dicapai oleh orang itu sendiri. Dan lalu Buddha pun menawari Zerofuku untuk ikut bersamanya. Mendengar semua hal tersebut, sebagai seorang dewa yang bertugas membimbing manusia, diceramahi oleh seorang manusia membuat Zerofuku semakin kecewa dan marah. Sampai akhirnya Zero pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun di sisi lain, sebenarnya di sini Zerofuku iri pada Buddha yang selalu diikuti dan dihormati oleh para pengikutnya. Karena setelah semua yang dilakukan oleh Zerofuku untuk menghilangkan penderitaan para manusia, menurut Zero harusnya dirinya lah yang berada di posisi Buddha saat ini. Tenggelam dalam rasa kecewa, iri, dan benci, sang dewa keberuntungan pun berubah menjadi dewa malapetaka. Lalu setelah itu, di sini Zerofuku pun berbalik menjadi membenci manusia dan berniat membunuh mereka. Tapi walaupun begitu, ketika Zerofuku benar-benar hampir membunuh seorang manusia, ia tetap tak mampu untuk melakukannya. Dan dari sini Zerofuku pun kemudian memisahkan dirinya menjadi 7 bagian, yang kemudian dikenal sebagai 7 dewa keberuntungan. Dan ya, itulah asal-usul mengapa 7 dewa keberuntungan bisa tercipta dan alasan Zerofuku menjadi jahat. Lalu berikutnya, untuk kekuatan Zerofuku sendiri, seperti para dewa umumnya, ia memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Tapi jika Buddha memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, Zerofuku juga memiliki kemampuan yang tak kalah ngecit. Jadi setiap Zerofuku tidak beruntung, dirinya akan bertambah kuat. Namun yang brokennya di sini adalah aktivasi dari skill pasif tersebut. Tidak hanya ketika Zerofuku sial, ketika Zero merasa sial pun, kekuatannya tetap akan bertambah. Jadi contohnya ketika serangannya meleset atau dirinya terkena serangan, Zerofuku akan merasa sial dan malah bertambah kuat. Lalu terkait dengan kekuatan ini juga, Zerofuku memiliki senjata bernama Misery Cleaver yang terbuat dari tulang dan darahnya sendiri, yang memiliki kemampuan untuk menyerap semua kemalangan yang dialami oleh Zerofuku. Dan senjata ini juga bisa berubah bentuk tergantung seberapa besar kemalangan yang Zerofuku rasakan. Nah oke, selanjutnya kita masuk ke alur pertarungan. Di sini setelah Heimdall memperkenalkan kembali 2 petarung ini, akhirnya ronde ke-6 pun dimulai. Di sini sejak awal kemunculannya Zero terus mengancam Buddha, karena setelah sekian lama, akhirnya ia pun memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya itu. Namun setelah Zero menjelaskan panjang lebar tentang kebenciannya itu pada Buddha, Buddha langsung melesat dan menendang Zero sembari berkata kalau dirinya tidak mengingat siapa Zerofuku ini. Di sisi lain, tendangan tersebut ternyata benar-benar telak hingga membuat Zerofuku sangat kesakitan. Tapi meskipun begitu, aura Zero malah semakin meluap-luap dan bertambah kuat. Kemudian Zerofuku pun melakukan serangan balik. Tapi dengan wajah yang kelewat santai, Buddha dapat menghindari semua serangan tersebut dengan sangat mudah. Di sini Zerofuku tidak diam saja. Ia kemudian menambah kecepatan dan kekuatan serangannya, namun lagi Buddha tetap dapat menghindarinya.
Melihat hal tersebut, Zero pun merasa semakin sial. Dirinya terus saja tidak beruntung sampai-sampai senjata milik Zero pun juga ikut membesar karena menyerap perasaan sial yang dialami oleh Zero Fuku. Selanjutnya Zero Fuku kembali menyerang Buddha, tapi kali ini Buddha juga balik menyerang Zero. Zero yang kembali menerima serangan Buddha merasa ada yang aneh karena serangannya tidak bisa mengenai Buddha sekalipun. Dan lalu Buddha pun menjawab kalau dirinya melihat sedikit ke masa depan. Mendengar hal itu merasa dicurangi, Zero Fuku pun langsung menyerang Buddha dengan membabi buta dalam kemarahannya. Tapi di sini Buddha tetap dapat menghindari sekaligus meluncurkan beberapa serangan balik pada Zero. Melihat pertarungan tersebut, tidak hanya kubu manusia, bahkan kubu para dewa pun merasa kalau Zero Fuku sudah berakhir. Tapi di sini sayangnya, Zero Fuku merasakan kesialan yang sangat hebat, dari mulai kemampuan Buddha yang begitu curang, sampai dirinya yang iri pada Buddha. Semua perasaan negatif tersebut berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Buddha yang dapat melihat masa depan mengetahui lebih dulu serangan apa yang akan datang berikutnya. Melihat serangan tersebut, bahkan Buddha pun sampai terdiam dan balik menuduh Zero kalau dirinya pun juga curang. Lalu berikutnya, di sini dengan kesialan hebat yang ia rasakan, kapak Zero Fuku berubah menjadi sangat besar. Dan tak pakai lama, ia pun langsung menghantamkannya pada Buddha. Semua orang termasuk Brunhild pun juga ikut terkejut karena Buddha tak akan sempat menghindari serangan yang satu ini. Namun di sini ternyata Buddha merubah tongkat Rokudonya menjadi bentuk keempat, yaitu Tameng Ahimsa, dan Buddha pun berhasil menahan serangan besar Zero Fuku. Lalu Buddha juga berkata kalau dirinya akan membantu Zero melalui amukan masa pubertasnya itu. Mendengar hal tersebut, Zero semakin dibuat marah lagi dan kembali merubah senjatanya menjadi lebih mengerikan. Sementara di sisi lain, Buddha juga ikut merubah Tameng Ahimsanya menjadi bentuk ketiga, yaitu Nirvana. Setelah itu pertarungan pun kembali berlanjut. Di sini dengan bentuk Nirvananya, Buddha berhasil mendaratkan serangan yang cukup telak pada Zero Fuku. Dan Buddha juga kembali memprovokasi Zero Fuku kalau dirinya akan terus meladeni Zero sampai kemarahan kecilnya itu selesai. Mendengar ucapan tersebut, Zero langsung bangkit kembali dan menyerang Buddha. Di sini seperti biasa jual beli serangan terjadi dengan cukup sengit. Zero terus melancarkan serangan-serangan brutalnya pada Buddha. Namun berkat penglihatan masa depan, tak ada satupun serangan tersebut yang berhasil mengenai Buddha. Kekesalan Zero Fuku yang sudah berada di puncak tertinggi kemudian membuat senjatanya berubah kembali. Kali ini Zero merubah bentuk senjatanya menjadi dua buah pedang besar yang saling terhubung. Di sisi lain, untuk mengimbangi Zero Fuku, Buddha pun juga ikut merubah senjatanya menjadi bentuk pertama, Lokapala. Lalu setelah kedua petarung mengganti senjata mereka masing-masing, pertarungan pun kembali berlanjut. Dengan bentuk senjata Zero yang satu ini, bentuk tersebut memiliki jangkauan serangan yang luas dan destruktif. Tapi lagi, berkat kemampuan melihat masa depannya, Buddha tetap lebih unggul dari Zero Fuku. Sampai akhirnya, Buddha pun berhasil membuat celah dan kembali melukai Zero Fuku. Pertama, serangannya tidak ada yang kena. Kedua, Zero Fuku terus menerima serangan dari Buddha. Belum lagi ketiga, dendam masa lalu yang dimiliki Zero pada Buddha saat ini membuat Zero lebih merasa tidak beruntung lagi. Sampai akhirnya Zero Fuku pun merubah bentuk senjatanya kembali menjadi semacam bunga dengan puluhan mata pedang yang dapat mengejar Buddha. Dan Zero Fuku pun langsung meluncurkan serangannya. Di sisi lain, melihat senjata Zero berubah lagi, Buddha pun juga ikut merubah senjatanya menjadi bentuk keduanya, yaitu Akshaya. Di hadapan serangan Zero yang begitu mematikan dan destruktif, dari awal sampai saat ini pun Buddha masih tetap santuy dan chill abis. Di sini walaupun serangan Zero Fuku dapat mengejar, tapi Buddha tetap dapat menghindari dan menangkisnya dengan mudah. Sampai akhirnya Zero Fuku yang sudah sangat kesal karena serangannya masih tidak bisa mengenai Buddha, ia pun kemudian mencoba untuk menyerang manusia yang berada di bangku penonton. Namun Buddha dengan cepat langsung menahan serangan tersebut dan menyelamatkan mereka. Di sini para manusia dibuat terpukau oleh Buddha. Bahkan tidak hanya manusia, orang-orang dari kubu dewa pun juga mengakui kehebatan Buddha. Di sisi lain, Zero yang mendengar kalau semua pujian terus mengarah pada Buddha, ia pun semakin marah dan semakin iri lagi. Sampai-sampai salah satu serangan Zero kali ini berhasil menggores Buddha. Walaupun Buddha sempat terkejut, tapi kemudian seperti biasa Buddha hanya tersenyum dan berbangga diri. Lalu Buddha juga menjelaskan pada Zero Fuku yang selalu merasa sial dan mengutuk dirinya sendiri itu tentang arti dari love yourself. Di sini Buddha tidak berniat mengalahkan Zero, apalagi membunuhnya. Justru Buddha berniat menyelamatkan Zero Fuku dari dirinya sendiri yang selalu menolak kebahagiaan dan terus merasa sial. Walaupun Zero Fuku sempat menyangkalnya, namun melihat kesungguhan dalam diri Buddha, akhirnya Zero Fuku pun tercerahkan.
Di sini Zerafuku mulai jujur terhadap dirinya sendiri kalau ia ingin seperti Buddha, dicintai oleh para pengikutnya dan selalu membantu juga membahagiakan para manusia. Sampai akhirnya kebencian yang selalu ada dalam diri Zerafuku pun menghilang beserta dengan senjata kapaknya yang bisa dibilang merupakan manifestasi dari kebencian Zerafuku itu sendiri. Selanjutnya melihat senjata Zerafuku menghilang, dengan gentlenya Buddha pun juga menyimpan senjata miliknya dan berniat melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Lalu singkat cerita, pertarungan pun berlangsung kembali. Kali ini orang-orang dari kubu dewa pun juga mulai melihat Zerafuku dan mendukungnya. Di sisi lain, Zerafuku sendiri tersenyum dan bahagia dalam baku hantamnya itu. Sementara Buddha juga merasa puas karena ia berhasil menyelamatkan Zero melewati masa pubertasnya. Dan ya, duel Buddha versus Zerafuku pun diakhiri dengan satu buah boga mentah dari Buddha tepat menyasar pada wajah Zerafuku dan Zero pun berhasil ditumbangkan. Apakah pertarungan sudah berakhir? Sayangnya tidak. Di sini terjadi hal yang benar-benar tidak terduga dan akan Mimin lanjutkan di part kedua. Oke, terima kasih telah menonton. Ciao.